Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 17 Juni 2025, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, video ke lonceng, dan di share ke yang lain ya. Jadi di sini saya mau langsung cepat aja, karena kalau dilihat ini analisanya sepertinya tidak ada perubahan ya. Sebelum saya lanjut, di sini teman-teman yang sekiranya ya, ini saya pribadi ya, tenggorokan lagi nggak enak, kemudian badan lagi kurang fit gitu. Jadi kalian yang masih sehat jangan lupa banyak olahraga dan juga minum vitamin ya, karena seperti biasa ini sudah memasuki bulan Juni, sudah pertengahan, kita tahu musim pancoroba lagi, angin kencang, tiba-tiba hujan, panas lagi. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, di sini saya mau mengatakan sedikit masalah fundamental kemarin pada saat Trump setelah menghadiri G7 kemarin. Nah, di sini kemarin ya, dari segi fundamental masalah Iran dan Israel, kemarin Iran sempat memberikan pernyataan bahwa Iran akan dieskalasi ataupun akan mulai apa bahasanya, bukan dieskalasi itu maksudnya mengurangi serangannya ke Israel dan membuka table untuk Amerika masalah nuklir ya kan. Kemudian untuk Trump sendiri, tadi yang saya baru baca adalah ya, di sini Amerika di sini bakal membuat sesuatu setelah menghadiri G7. Jadi otomatis ini sekarang Trump sudah OTW balik ke Washington ya, sudah mau balik ke Gedung Putih. Jadi kita nggak tahu apa yang bakal mereka lakukan, karena sekali lagi Amerika dan Iran itu pengen deal masalah nuklir weapon ya. Jadi kalau sampai nggak ada deal antara Amerika dan Iran, yang saya takutkan adalah Amerika memberikan kewenangan untuk Israel menggunakan senjata dari Amerika untuk menghancurkan dari fasilitas nuklir yang ada di Iran. Karena untuk sekarang di sini Trump tiba-tiba memberikan statement, everyone harus segera evakuasi di Teheran. Saya nggak tahu nih apakah bakal ada bencana, saya nggak tahu ya, hati-hati. Kemudian mana lagi ya, sebentar ya. Ini ya, jadi kalau dibilang Iran intinya mau tidak mau ya harus segera memberikan deal ataupun ya deal lah bahasanya dengan Amerika masalah nuclear weapon. Jadi saya worry-nya di sini sih hari ini entah nanti sore tiba-tiba atau enggak nanti pagi atau nanti malam ya. Kalau sampai misalnya mereka antara Amerika dan Iran tidak ada deal, ini bisa menjadi saya nggak tahu deh ya. Kemudian di sini juga ada 8 US senator submit bill to prevent US from entering war with Iran. Jadi ada 8 senator di Amerika mengatakan bahwa kalau bisa Amerika itu jangan ikut campur masalah perang dengan Iran gitu kan. Ya cuman kita tahu lah Trump ya kan, kita tahu Trump itu cukup keras orangnya. Kalau nggak pengen, kalau Trump itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, itu pasti pakai cara yang lumayan ekstrim. Ya, kemudian di sini, di sini ada pertahanan udara itu sudah aktif, yang dimana di sini adalah lokasi dari instalasi nuklir yang ada di Iran. Nah ini nggak tahu nih, ya dari segi instalasi penting di Iran, masalah nuklir sudah mulai diaktifkan ininya, pertahanan udaranya. Ini kita nggak tahu nih ya. Untuk sementara ini Trump masih menargetkan untuk deal dengan Iran masalah nuklir. Ya, jadi kita tidak tahu apa yang bakal Trump lakukan masalah dengan Iran, ya kan? Nah, ini tiba-tiba keluar lagi, is not true that is attacking Iran. Jadi sementara Amerika ini masih ngeyel lah bahasanya kalau mereka itu tidak menyerang ya secara
secara eksplisit sih memang Amerika itu tidak nyerang ke Iran, ya kan, tidak dalam artian dari Amerika langsung nembak ke Iran, enggak gitu. Tapi kalau bisa saya katakan sih lebih tepatnya Amerika ini membackingi Israel sebenarnya ya, entah Israel menggunakan senjatanya Amerika atau Israel menggunakan pesawatnya Amerika ataupun dan sebagainya, itu sebenarnya adalah yang secara tidak langsung sebenarnya. Jadi otomatis hari ini saya rasa akan ada sedikit pengumuman masalah deal nuklir antara Amerika dan Iran. Jadi kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi kalau sampai perang di sini sedikit cooling down, ya, kalau perang di sini sedikit cooling down, saya rasa itu akan memberikan dampak yang negatif sementara untuk di XAUUSD. Nah kemarin kalau kalian lihat ini kan dropnya dari ini ya, kalian bisa lihat pada saat berita Iran itu dieskalasi dan juga memberikan setuju untuk bisa deal dengan Amerika. Kalian bisa lihat dari 3409 langsung drop ke 3382. Ini langsung drop sejauh 270 pip, cuma bilang gitu doang ya. Jadi hati-hati, ini lumayan ekstrim. Kalau sampai ada berita yang aneh-aneh lagi ya, kita nggak tahu. Jadi harap diperhatikan. Oke. Sekarang coba kita cek sekarang secara analisa teknikal ya. Untuk nanti malam kita ada berita masalah core retail sales. Untuk diperkirakan nanti malam core retail sales-nya adalah negatif ya. Retail sales dan juga core retail sales itu adalah negatif dari minus 0,1 ke minus 0,5. Kemudian core-nya itu naik sedikit dari 0,1 ke 0,2. Jadi di sini dari segi retail saya rasa sudah mulai berasa masalah tarif di Amerika. Tapi kita akan lihat bagaimana data nanti malam. Apakah dari segi penjualan retail itu mengalami penurunan atau sudah mengalami stabilan atau bagaimana ya. Oke, untuk kemarin berarti kalau dilihat ya, ini lebih ke trend line-nya berarti ya, lebih kepada terjadi yang namanya rising wedge berarti ya, rising wedge, kemudian marketnya break, kemudian marketnya lumayan ekstrim ke bawah. Oke, ini berarti kalau ada yang sempat nge-buy kemarin di M15 area demand-nya, ini sempat profit sedikit ya kan. Dan kalau dilihat ini marketnya lumayan jebol ke bawah, berarti ini sudah selesai. 3403 saya rasa selesai ya. Sebentar, coba saya cek dulu dari segi daily. Ini 3442, saya delete aja ini ya. Jadi 3450 ini saya pakai sebagai resisten yang lumayan tidak bisa diajak bercanda ya. 3450 itu area supply-nya. Nah kalau dilihat berarti daily kemarin itu menunjukkan bearish power yang lumayan kencang ya. Yang saya lihat di sini berarti seperti ada aksi profit taking campur ya, ada aksi profit taking campur yang kemarin masalah Iran yang sudah mulai setuju ataupun dieskalasi ya. Ini memberikan dampak yang luar biasa. Jadi otomatis candle di hari Jumat itu hampir tidak ada artinya ya. Jadi kalau kalian lihat di candle hari Jumat itu total kenaikan adalah 672 pip. Sedangkan dari hari Senin kemarin ya, ini penurunan adalah 686 pip. Jadi bisa dikatakan candle di hari Jumat itu sudah habis gara-gara candle hari Senin kemarin ya. Jadi hari Senin 686, hari Jumat 672. Ini benar-benar berarti sudah tidak ada artinya candle hari Jumat kemarin. Jadi pure saya rasa berarti pergerakan untuk di XAUUSD sekarang itu sudah mulai normal. Semoga sudah mulai normal lagi. Karena saya pribadi kalau ini memang maunya naik ya berarti ini marketnya beneran retrace turun. Yang dimana berarti kita tunggu untuk bisa ambil posisi buy lagi di bawah ya. Secara daily indikatornya secara stokastik ini tinggal OTW naik ke atas, dan secara RSI ini masih di 60 ya. Berusaha kemarin naik di atas 60 tapi gagal, dan ini flat sekarang di bawah 60. Belum ada tanda-tanda naik untuk sekarang dari segi daily ya. Secara daily sekali lagi kita ada fair value gap-nya ya yang ada di sini. Yang dimana fair value gap di sini itu campur dengan weekly resistance become support-nya ya, yang ada di 3357. Jadi sekalipun di sini marketnya ini hampir ya
ini hampir daily-nya ini hampir kena fair value gap kemarin itu lagi dikit sekali. Jadi kemungkinan hari ini bisa aja kena fair value gap, siapa tahu ya kan, dan bisa untuk antara kena resisten become support di 3357. Nah, itu bisa menjadi kesempatan saya rasa untuk bisa ambil posisi swing cukup besar sih. Ya, saya pribadi di sini masih menunggu untuk ada ambil posisi atau enggak ya. Itu dari segi daily. Dari segi daily-nya kalau dilihat sekali lagi ya, ini berarti untuk swing pendek dari sini sampai sini. Ini marketnya sudah kena 1272, kemudian retrace ke bawah. Jadi kalau pakai swing daily pendek, berarti adalah dari sini sampai sini. Kalian bisa lihat marketnya berhenti di 38,2. Oke, dan 61,8 adalah resisten become support di weekly. Jadi kalau seandainya memang marketnya ini lagi kencang naik dan sekarang berhenti di 38,2, sekitaran 3390 ya, walaupun nggak perfect banget ya kan berhentinya, dia jebol di bawah 38,2, yang dimana seharusnya kalau jebol di bawah 38,2 itu bisa menunjukkan adanya penurunan lagi. Tapi kalau memang ini 38,2 secara daily-nya di respect ya, di respect dalam artian berhenti di sini dan nanti merambat naik, ya udah berarti ini adalah sudah termasuk kategori yang cukup sehat untuk melakukan retracement. Karena sekali lagi saya pengennya sih 3357, 3360 ya, sampai di resisten become support weekly 61,8 Fibo. Di sini kena fair value gap juga, wah itu campur aduk enak gitu kan. Nah kalau semisal ya di sini selesai untuk lanjut naik lagi, ya udah tidak menjadi masalah ya. Kemudian dari segi H4, dari segi H4 kemarin sudah saya katakan di sini juga ada area demand-nya ya kan. Di sini juga adalah resisten become support-nya di 3392. Ini berhenti dan kemudian marketnya lari. Dan kalau kalian lihat juga ini kan Fibonacci H4 yang sesungguhnya ya kan, dari sini sampai sini sama kayak di daily. Itu berhenti di 38,2. Jadi kalau ini memang marketnya berhenti ya di 38,2 dan lanjut lari, itu berarti kita sudah melihat adanya retracement yang cukup untuk meretest resisten become support-nya yang ada di H4 yang cukup valid ya. Nah ini kalau kalian lihat ini pucuknya, ini market berhenti, ini berhenti, ini di break, ini kemudian di retest dan ini berhenti ya. Jadi kalau ini memang berhenti sudah dan nanti lebih prefer marketnya naik, berarti kita bisa untuk ambil buy ya. Nih oke. Secara H1 kemarin juga sudah saya katakan di resisten become supportnya di sini terdapat yang namanya area demand-nya ya. Di sini ada area demand-nya juga. Ini marketnya respect area demand. Oke, respect area demand dan ini marketnya masih di tengah-tengah. Jadi apakah sekarang worth it buat di buy? Kalau sekarang worth it buat di buy, itu masalahnya adalah stop loss-nya bakal gede sekali. Dan otomatis stop loss-nya wajib di bawah 3380, yang dimana itu berarti 200 pip. Itu tidak ngotak stop loss-nya ya. Terus kalau dilihat dengan menggunakan Fibonacci, sebenarnya ya kemarin saya udah lupa ngasih Fibonacci-nya. Sebenarnya untuk Fibonacci yang bisa dipakai kemarin ya, sebenarnya adalah dari sini. Dari sini sampai sini kalian bisa lihat ini marketnya berhenti di 23,6. Jadi sebenarnya belum bisa. Jadi kalau berhenti sampai sini kalian bisa lihat berhenti 23,6. Tidak berhasil sampai di pucuk. Di sini kalian bisa lihat di sini marketnya benar-benar berhenti di hampir 61,8 ya. Ya. Jadi sebenarnya area 3385, 3380, 3392 ini merupakan area yang cukup penting sebenarnya. Ya. Menurut saya sih ini perpaduannya ya. Perpaduannya di sini cukup penting, masalah 3390 sampai 3380. Memang itu cukup besar 100 pip. Cuma saya rasa itu cukup pergabungannya banyak. Untuk Fibo intraday secara H1 kenaknya itu adalah 51 sampai 61,8, 50 sampai 61,8. Kemudian H4 ini adalah resisten become supportnya yang valid. Dan kalau pakai swing pendek, swing sekarang dari segi H4 dan juga daily itu adalah 38,2 nya, which is itu adalah area yang cukup untuk masalah retracement. Karena menurut saya sekali lagi ya, Fibonacci yang oke ketika market itu retrace adalah minimal sampai 38,2.
Di sini saya rasa 3392 di sini cukup oke lah, walaupun saya pribadi pengennya adalah sampai 3357, 3350, 3375 gitu kan. Pengennya sampai sana, tapi kalau misalnya nggak dikasih, ya udah sih ya. Ini berarti marketnya sudah retest resistance become supportnya, nggak masalah ya. Dan kalau dilihat berarti secara H4 ini berarti kita punya support H4 yang ada di 3382. Jadi sebenarnya untuk range areanya kemarin itu adalah sebesar ini. Ini adalah range dari segi H4 ya. Ini adalah demand H4 campur demand H1 campur yang tadi sudah saya katakan ya, campur-campur semua. Jadi menurut saya ini marketnya oke untuk bisa ambil posisi buy sebenarnya di sini ya. Jadi kalau sudah ada yang ambil sekitaran 3385, 80, kemungkinan ini bisa di swing asalkan satu. Yang pertama dari segi geopolitik. Kalau geopolitiknya dalam artian di sini mulai mereda, cooling down, ini kemungkinan bisa tidak di respect, kemungkinan bisa lanjut turun, ngejar resistance become support di 3357-nya. Kemudian masalah kedua, ingat kita nanti di hari Kamis ada FOMC. Kalau FOMC itu ada nadanya hawkish, karena sekali lagi hari Kamis nanti itu FOMC tidak akan potong suku bunga, tapi yang kita lihat adalah bagaimana economic projectionnya nanti selama 3 bulan ke depan, dan bagaimana komennya pada saat press con. Kalau itu bernada hawkish, ini bakal berat naik, jujur ini bakal berat naik. Jujur bakal berat naik, itu aja. Bukannya nggak bisa naik, cuman berat ya. Jadi faktor sekarang adalah geopolitik dulu, yang kedua adalah faktor suku bunga. Kalau ini benar-benar jadi satu ataupun hasilnya mix, ini berat untuk naik. Tapi kalau kedua faktor tersebut mendukung XAUUSD naik, otomatis kita akan trade sampai 3450, 70, mungkin 3,5 kena ya, itu sudah pasti. Asalkan dua faktor tersebut mendukung, 3,5 itu sudah di depan mata. Kalau misalnya kedua faktor tersebut mix, ya berat sih, jujur berat. Nah sekarang kalau mau intraday bagaimana? Kalau secara indikator H4 ini H4 nya sudah retrace ke bawah secara H4 ya. RSI nya sudah kena 50 sebagai titik normal untuk retrace, dan ini juga sudah berhenti di 50. Jadi kemungkinan kita bisa melihat adanya kenaikan lagi untuk di XAUUSD ya. Berarti sekarang secara H4 kalau dilihat ya, berarti di sini H4 market structure ya. Sebentar ya, coba kita lihat market structure H4. Ini kan marketnya begini ya, naik turun ya, kemudian naik ke atas, turun, naik turun. Berarti ini adalah inducementnya pindah ke sini ya. Jadi otomatis ini OTW membuat inducement di sini ya. Jadi inducement terakhir kan di sini di H4 ya. Ini adalah inducement terakhir. Oke. Kemudian ini kemarin H4 sudah ngebreak low-nya di sini. Oke. Jadi ini harga sekarang itu adalah potensial untuk membuat inducement yang baru. Ya, membuat inducement yang baru. Jadi kalau ini adalah inducement yang baru, otomatis ketika nanti ada harga ngebreak di atas 3450, ini potensialnya adalah akan melakukan breakout structure ke atas. Jadi kalau ini breakout structure ke atas, berarti ini adalah inducementnya. Ya, inducement berarti di sini inducementnya tidak ada, karena inducementnya di sini sudah pindah ke sini, yang di sini, gitu ya. Jadi ini potensial adalah 3390 ini sebagai inducementnya. Oke, itu. Jadi secara H4 kita tetap masih bullish. H1 kalau dilihat market structure-nya H1 sih ini change of character sebenarnya ya, karena dia nge-break ini sih masalahnya ya. Nih dia close body di sini, ini membuat change of character. Kapan H1 change of karakternya berubah menjadi bullish? Kalau ini di break ya, high ini di break, maka ini berubah menjadi change of character secara H1.
Karena secara H1 marketnya sekarang begini ya. Ya, ini sudah di sini change of karakternya. Dan kalau ini nanti naik ya, ini di break, ini bakal menjadi change of karakter lagi. Gitu. Oke. Jadi itu adalah dua area penting ya. Ini otomatis wajib di break kalau mau membuat change of karakter secara H1. Kalau dilihat secara H1, di sini juga ada area supply tipis ya. Ini sebenarnya supply-nya nggak begitu bagus sih, cuman oke lah kita bisa pakai ya kan. Di sini apakah potensial di sini marketnya ngebuat pola seperti double bottom atau enggak inverted head and shoulder? Ini turun naik turun lagi dia. Jadi ini kayaknya nggak ada pola apa-apa sih. Kalau dia membentuk pola W, harusnya kan di sini bottom 1 bottom 2 ya kan, tapi di sini dia berhenti di sini nih. Problem tuh. Ya, problem tuh. Jadi kalau secara H1 kita lihat momentumnya dulu. Secara momentum H1 di sini kita tinggal tunggu RSI balik di atas 50 sih. RSI balik di atas 50, ini secara stokastik juga OTW naik, H4 naik, berarti kemungkinan sudah selesai retrace, ini bisa naik lagi ke atas. Ya, kalau gitu ngebuy di mana? Kalau ngebuy di sini jujur sedikit bermasalah. Kayaknya saya pribadi lebih prefer untuk buy di atas resistance sekarang. Ini marketnya kemarin respect 3405. Ada apa di 3405? Kita cek ke belakang, berarti marketnya respect ini 3403. Ya, itu sebagai minor minor resistance. Ini sideways-nya panjang. Ini juga kena di sini ya, 3405, 3403. Berarti ini adalah suatu resisten kecil ya, yang dimana berarti supply H1 di sini kemungkinan tidak akan di-respect oleh market ya. Karena ini marketnya lebih prefer untuk dicari adalah resisten sebelumnya 3403 dan dibarengi dengan juga di sini ada low terakhir di 3405. Jadi kemungkinannya pergerakannya adalah begini ya. Ini resisten di break, oke. Resisten di break, nabrak supply H1, retrace turun. Nanti kalian lihat di resistennya di sini. Ini akan berubah menjadi resisten become supportnya ya. Jadi kalau resisten become supportnya selesai di break dan di retestnya balik, ini high risk untuk di buy. Karena sekali lagi ini wajib di break dulu ya. Ini angkanya berapa nih, saya kasih dulu deh. Sebenarnya ya secara H1 itu mana dia nih? Saya lupa di mana tempatnya ya. Price level. Ini 3422 itu wajib di break sebenarnya ya, untuk mendapatkan yang namanya benar-benar change of character secara H1 secara intraday-nya. Oke. Jadi kalau kalian mau nge-buy cukup high risk itu bisa di sini nanti ya, sekitaran 3405 di sini. Kalau ini benar seperti ini ya, break ke atas kena supply-nya turun, retest ini kalian mau cukup high risk nge-buy sini bisa. Jadi kalau mau buy yang lebih aman ketika nge-break ini, nge-break 3422, berarti nanti kalian bisa ambil buy ketika marketnya di atas 3425. Ya, menurut saya sih ini udah nggak ada yang terlalu bisa diharapkan sih. Soalnya di sini marketnya ngebuat liquidity di sini ya. Kalian bisa lihat di sini pelan-pelan turunnya. Jadi diambil semua, turun, sisa ini doang ya kan. Naik, turun, sideways dan jebol. Jadi di sini cukup banyak liquidity, jadi ini kemungkinan bisa disabot langsung naik. Jadi kalau mau cukup aman sedikit ya kan, bisa begini juga. Nanti ketika marketnya beneran kayak begini ya, naik, turun, break change of character secara intraday di atas 3424, turun lagi sedikit membuat higher. Sekali lagi ya, ketika marketnya sudah nge-change of character di atas 3422, kalian tunggu di mana marketnya ngebuat higher low yang baru. Ya, karena otomatis di sini kan marketnya bakal membuat higher high dan higher low yang baru.
Jadi ketika setelah membuat change of character, kalian tunggu higher low-nya di mana. Ya. Di sana baru nanti kalian ambil buy, target mungkin maksimal sampai 3450. Oke, jadi di sini merupakan area yang safety untuk di buy dengan syarat wajib change of character di atas 3422 atau enggak di atas 3424 sekitaran sana. Nanti tunggu retrace, tunggu adanya membuat higher low baru, nanti baru kalian ngebuy. Ya. Kalau ngebuy di bawah bagaimana? Untuk sekarang ngebuy lagi di sekitaran 3392 sampai 3382 sejauh 100 pip ini sepertinya oke. Ya, sepertinya oke. Asalkan tidak ngelewatin 3380. Karena kalau secara H1 ngelewatin 3380 itu sudah tidak bisa buat di buy. Kemungkinan ini marketnya lumayan turun, kena fair value gap H1 ya, bisa turun sampai ke 3357. Jadi yang penting secara H1 tidak turun di bawah 3380 aja, enggak mentok sampai 3377 ya. Ini mentoknya di sini pokoknya nih, mentok nggak boleh di bawah 3377. Kalau ini lewat di bawah 3377 ya udah, ini bisa lanjut turun ke bawah sampai kena fair value gap H1, nyari resistance become support weekly gitu. Nah, oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Intinya kita tetap nge-buy ya, asalkan nanti pada saat Trump sudah balik ke Washington DC, sudah balik ke Gedung Putih, semoga beliau tidak memberikan suatu kata-kata yang aneh supaya ini benar-benar kita bisa ambil buy lagi untuk naik sampai 3450. Tapi kalau beliau ada ngomong sesuatu yang aneh lagi ataupun masalah geopolitik perang itu mulai adem lagi, ini ya udah skenario untuk buy kayaknya bakal berat. Bukannya nggak bisa, tapi rada berat. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.